Salam Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Mengawali hidup baru di hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang hidup dan memberi kehidupan baru bagi kami. Dengan penuh syukur Tuhan kami menerima hari ini. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup kami memberi hati kepadamu. Kami meminta Tuhan untuk ada dalam setiap kehidupan kami. Dan sabdamu Tuhan, kami pilih menjadi landasan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kasihanilah kami, tolonglah kami, supaya sabda-Mu menjadi penuntun di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami datang dan kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini terbaca dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian Bapak, Mama, Bapak, Saudara, bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tema untuk perenungan kita pada pagi hari ini adalah keterpisahan yang mengampuni. Sekali lagi, keterpisahan yang mengampuni. Membaca dan merenungkan cerita ini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, mungkin kita punya sebuah kesimpulan yang sama, yakni kepahitan hidup, kegagalan hidup di masa lalu, itu tidak mudah untuk dilupakan. Malah tanpa disadari kepahitan hidup dan kegagalan hidup selalu melahirkan ketakutan-ketakutan baru di masa depan.
Saudara-saudara Yusuf begitu ketakutan saat Yakub mati. Ketakutan terbesar mereka yakni jangan-jangan Yusuf akan membalas sakit hatinya kepada mereka. Karena mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Bahkan ingin membunuh Yusuf. Benar sudah ada kesepakatan damai di antara mereka. Tetapi apakah kesepakatan itu masih berlaku setelah ayah mereka mati? Artinya bagi saudara-saudara Yusuf bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin Yusuf bisa berubah pikiran karena status juga kedudukannya yang baru. Apalagi dalam pandangan Ibrani kuno, hukuman pembalasan itu punya pengaruh yang sangat besar. Punya pengaruh yang sangat kuat. Yakni bahwa mereka yang berbuat salah, mereka yang berbuat jahat, itu tidak akan luput dari hukuman. Karena itu lewat berbagai cara saudara-saudara Yusuf, mereka berusaha agar kesepakatan damai itu tidak berubah. Kesepakatan damai itu tetap terjaga juga terawat baik. Mulai dari mereka mengirim utusan untuk menyampaikan isi hati mereka, yakni di ayat 17, sampai mereka sendiri datang menemui Yusuf. Kami datang untuk menjadi budakmu. Itu ada di ayat 18. Tetapi sungguh Bapak Mama, Bapak Saudara, apa yang ditakutkan oleh saudara-saudara Yusuf itu tidak terjadi. Ayat 19. Jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf dia sadar benar ia penguasa Mesir. Tetapi dia bukan Allah. Dia tidak punya hak untuk menghukum siapapun, termasuk saudara-saudaranya. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagi Yusuf, apa yang ia alami adalah cara Allah untuk menyiapkannya menjadi berkat bagi bangsanya Israel. Ayat 21, jadi janganlah takut. Bapak Mama, Bapak Saudara, banyak penafsir Perjanjian Lama mencoba mendalami apa yang menjadi alasan sehingga Yusuf tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Padahal ada banyak peluang untuk itu. Ternyata Bapak Mama, Bapak Saudara, hanya ada sebuah alasan yang membuat Yusuf gagal. Yakni Yusuf punya rasa sakit yang luar biasa akibat keterpisahan. Yang pertama, terpisah dari ayahnya. Terpisah dari keluarganya. Terpisah dari bangsanya. Dari sini Bapak Mama, Bapak Saudara, Yusuf belajar bahwa yang paling indah dalam hidup ini adalah tidak lagi mengalami keterpisahan. Mungkin benar ia sakit karena tidak dikasihi. Dia sakit karena dihianati. Dia sakit karena dibuang. Itu tidak bisa disangkali. Tetapi bagi Yusuf lebih berharga dari semua itu. Saat Allah memberi kesempatan, memberi kepercayaan kepadanya untuk keluar dari keterpisahan itu. Yusuf mengimani itu sebagai sebuah anugerah. Keluar dari keterpisahan bukan hanya sebuah kenyataan biasa-biasa saja. Tetapi ini cara Allah supaya ia sendiri tidak membuat orang lain mengalami bahkan sakit akibat keterpisahan itu sendiri. Bagi Yusuf,
mengampuni itu biasa. Tetapi mengampuni saat ada di dalam keterpisahan, itu hanya karena kasih Allah. Yusuf sungguh mengalami bahwa di saat ia terpisah dari keluarga dan bangsanya, Allah tidak pernah memisahkan diri darinya. Bagaimana sukacita itu harus membuat ia membalas sakit karena keterpisahan kepada saudara-saudaranya. Artinya, bagi Yusuf, mengampuni, ia mengampuni. Mengampuni dan melupakan. Mengampuni dalam ketulusan dan dalam kesetiaan. Mengampuni tanpa alasan apapun. Mengampuni tidak melihat situasi juga kondisi. Mengampuni tidak melihat kesempatan atau peluang. Karena mengampuni adalah ungkapan iman. Saudara-saudara, Yusuf jangan melihat pengampunan itu berasal dari dirinya. Karena pengampunan itu datang dari Tuhan. Baik atau buruk hidup saudara-saudaranya tidak bergantung pada pengampunannya. Karena hidup anak-anak manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, membuka hari baru sambil belajar dari pengalaman iman Yusuf, menyadarkan kita bahwa pengalaman hidup yang pahit di hari-hari kemarin tidak harus membuat kita lupa pada kasih Tuhan. Sebaliknya, pengalaman hari kemarin harus membuat kita bersyukur bahwa ada sebuah kepercayaan baru yang selalu Tuhan siapkan. Tinggal bagaimana kita mau melihat kepercayaan itu, mengolahnya, sehingga kasih Tuhan yang kita alami bisa juga dialami oleh orang lain. Bahwa kesulitan hari kemarin dan kebahagiaan hari ini jangan membuat kita hanya berfokus pada diri sendiri. Tapi dalam ketulusan hati, kita mau lebih berani, kita mau lebih jujur untuk berefleksi tentang belas kasih Tuhan bagi kita. Belas kasih Tuhan punya harga yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Yakni di saat Yesus Kristus memberi diri, menyeberangkan kita keluar dari keterpisahan akibat dosa, untuk menikmati lagi setiap anugerah Tuhan. Apabila kita mau fokus pada kasih Tuhan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdamai, apalagi berbagi belas kasih Tuhan kepada orang lain. Hati-hati Bapak, Mama, Saudara. Jangan sampai kita begitu terlena dengan keterpisahan yang dialami oleh Yusuf. Dan kita lupa kalau kita juga ada dalam keterpisahan itu. Yakni kita selalu gagal untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, juga dengan Tuhan. Mari terus belajar dari keterpisahan sambil kita mau berusaha untuk bisa mengampuni dalam ketulusan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari Bapak, Mama, Saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang baru di hari yang baru, yang Engkau anugerahkan
bagi kami. Dalam kerapuhan kami Tuhan, kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Kami sadar bahwa kasih dan setia-Mu tetap ada bersama dengan kami. Sabda-Mu menjadi bagian kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami tetap menghargai hari-hari hidup yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Ingatkanlah kami bahwa keterpisahan yang pernah kami alami itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan yang baru. Kami mau membawa orang lain untuk keluar dari keterpisahan itu. Dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Ya Bapa Surgawi, kehidupan yang baru yang akan kami jalani di hari ini, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sungguh bahwa di saat kami memberi diri seutuhnya kepadamu, maka sukacita hidup yang sesungguhnya menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, selamat menjalani kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita. Shalom.